waspada terhadap marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asyadidu bisur'ati innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, bukanlah orang kuat itu dengan bergulat, akan tetapi yang kuat itu adalah yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Allah Ta'ala berfirman, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Asy-Syura 37. Dalam ayat lain disebutkan, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran 134. Hadis di atas mengisyaratkan tentang keutamaan menahan marah dan mengendalikan diri ketika marah saat bertikai atau berdebat. Orang yang dapat menahan marah ketika ia mampu melampiaskannya akan mendapatkan pahala yang agung, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Man qadama ghaidan wa huwa yastati'u ayyunaffadahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Barang siapa menahan marah dalam keadaan mampu melampiaskannya, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk sehingga dipersilahkan memilih bidadari yang dikehendakinya. Ketahuilah bahwa mudah marah merupakan sifat orang-orang bodoh, sementara menjauhinya merupakan hiasan orang-orang yang berakal. Kemarahan adalah akar penyesalan. Seorang yang meninggalkannya sebelum melampiaskannya akan lebih mampu mengadakan perbaikan terhadap kerusakan yang ditimbulkannya daripada dengan kemarahan. Marah termasuk perangai tercela, maka seseorang hendaknya membiasakan diri menjauhinya, yaitu dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, bahwa marah selain karena Allah adalah berasal dari syaitan. Maka memohon perlindungan kepada Allah dari setan merupakan sebab hilangnya amarah. Sulaiman bin Surat berkata, dua orang laki-laki sering mencela di hadapan Nabi. Salah seorang di antara mereka, kedua matanya memerah dan gerahamnya menggerak. Rasulullah bersabda, Inni la'arifu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajidu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sungguh aku mengetahui suatu kalimat yang apabila ia mengucapkannya tentu akan hilang kemarahan yang dirasakannya, yaitu mengucapkan yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kedua, wudhu dapat memadamkan kemarahan sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Innal ghadaba minasyaitani wa innasyaitana khuliqa minan nar wa innama turfa'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya kemarahan itu berasal dari setan, dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Sesungguhnya api itu bisa dipadamkan dengan air. Maka jika seseorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Ketiga, hendaknya orang yang sedang marah merubah posisinya untuk meredakan kemarahannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, wa idza ghadibta qa'iman faq'ud wa idza ghadibta qa'idan faqum au qala fastadi'. Jika engkau marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika engkau marah dalam keadaan duduk, maka berdirilah. Atau beliau berkata, maka berbaringlah. Yang keempat, diam. Diam adalah obat mujarab untuk kemarahan. Disebutkan dalam sebuah hadis, idza ghadiba ahadukum
falyaskut, dan jika seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia diam. Demikian tentang marah yang bukan karena Allah, karena marah yang demikian dilarang. Adapun marah yang dituntut dan terpuji adalah marah ketika apa-apa yang terhormat di sisi Allah dan dalam rangka membela agama Allah. Allah berfirman, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Al-Hajj 30. Rasulullah tidak pernah mendendam untuk dirinya, tetapi apabila apa-apa yang terhormat di sisi Allah dirusak, maka tidak ada yang lepas dari kemarahannya. Dari kisah Al-Maqdumiyah yang mencuri, kita temukan bahwa Rasulullah sangat marah ketika orang yang dikasihi beliau meminta perlindungan beliau untuk wanita yang mencuri itu. Aisyah menceritakan, "Ana Quraisyan ahammahumus sya'nul mar'ah al-makhzumiyah allati sarakat. Faqalu may yukallimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu wa may yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashfa'u fi haddi min hududillah. Thumma qama fakhataba faqala ayuhan nas innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraka syarifu tarakuh wa idza saraka fihim dha'ifu aqamu alaihi al-hadd wa aymullah law anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarakat laqata'tu yadaha." Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan nasib seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Lalu mereka berkata, "Siapa yang mau berbicara kepada Rasulullah?" Mereka juga berkata, "Tidak ada yang bisa berbicara kepadanya kecuali Usamah yang dikasihi Rasulullah." Lalu Usamah berbicara kepada beliau. Rasulullah berkata, "Apakah engkau meminta perlindungan untuk hukuman Allah?" Kemudian beliau berdiri dan berkata, "Wahai orang-orang yang sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena apabila ada seorang terpandang yang mencuri, maka mereka membiarkannya. Namun jika ada orang yang lemah yang mencuri, mereka memberlakukan hukuman padanya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya." Ja'far bin Muhammad berkata, "Marah adalah kunci segala keburukan." Dikatakan kepada Ibnul Mubarak, "Himpunkan untuk kami akhlak yang baik dalam satu kalimat." Ia berkata, "Meninggalkan marah." Demikian juga penjelasan Imam Ahmad dan Ishaq bin Rawahah bahwa akhlak yang baik adalah dengan meninggalkan marah. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki menghadap Umar bin Abdul Aziz dan berbicara kepadanya dengan suatu perkataan yang membuatnya marah. Umar berkata, "Engkau ingin agar setan memperdayaiku, hendaklah engkau menjauhi sikap permusuhan seperti itu. Semoga Allah memaafkanmu."